Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus besar PGRI, yang kami hormati pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten, serta pengurus cabang, serta sahabat ngaji yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sekalian pada sore hari ini masih diberi kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sekalian pada sore hari ini dapat ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sekalian dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Sahabat ngaji bareng yang berbahagia, ngaji bareng kali ini akan disajikan materi menuntut ilmu untuk kepentingan dunia akhirat. Alhamdulillah akan disajikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Tony Priyanto SPDI. Kebetulan beliau berdinas di SDN 2 Karanggayam, Provinsi Bintik Lumbir. Marilah kita simak, kita ikuti bersama-sama ngaji bareng kali ini. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Tony Priyanto SPDI. Selanjutnya pada Ustadz kita Tony Priyanto SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seraya mengucap alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Marilah kita bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan kesempatan untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat termasuk menjadi orang-orang yang memiliki derajat mulia, yakni derajat takwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang membawa rahmat bagi seluruh alam,
seorang nabi yang membawa ajaran kebenaran, yakni ajaran agama Islam. Dan apabila kita istiqomah menjalankan ajarannya, insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk belajar bersama panjenengan semua dalam sebuah majelis ngaji bareng bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Insya Allah, ketika kita berjalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pandangan Islam, ilmu memiliki arti yang sangat penting. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Meskipun yang menjadi prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya tentang iman, tentang Islam, dan juga tentang ihsan. Namun tidak menutup kemungkinan dan kita tidak boleh mengabaikan cabang ilmu-ilmu yang lain. Karena tanpa ilmu, umat Islam hanya akan menjadi orang-orang yang tertinggal oleh umat-umat yang lain. Umat Islam akan dipimpin oleh umat-umat yang lain di muka bumi ini. Belajar dalam Islam bertujuan agar mendapatkan ilmu yang barokah demi keselamatan hidup di dunia. Belajar dalam Islam adalah memahami tata cara bagaimana beribadah agar memperoleh bekal untuk keselamatan di akhirat nanti. Ilmu dapat disimbolkan sebagai bunga-bunga ibadah. Dengan ilmu, kita mengetahui untuk apa hidup itu kita di dunia. Bukankah Allah berfirman bahwasanya manusia dan jin diciptakan hanyalah untuk beribadah kepadanya? Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasul dalam surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, Allah menekankan kepada umat manusia untuk membaca, yakni mendaya gunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah yang tersurat, yaitu kitab Al-Quran, dan juga memahami ayat-ayat Allah yang tersirat, yaitu alam semesta beserta isinya. Hal ini ditujukan karena kita mengemban tugas sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi. Kita memiliki tugas untuk mengelola alam semesta. Ketika kita mengelola bumi tanpa ilmu, maka yang terjadi hanyalah kehancuran dan kerusakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa arti penting ataupun keutamaan ilmu dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya sebagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal solih, dan orang-orang yang bertakwa. Keutamaan yang kedua adalah orang yang berilmu lebih utama dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Keutamaan ini disebabkan karena manfaat orang yang berilmu akan lebih luas dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh umat. Sedangkan orang ahli ibadah, kemanfaatannya hanya terbatas pada dirinya sendiri. Sahnya ibadah seseorang membutuhkan ilmu dan bergantung kepadanya.
seorang yang beribadah tanpa didasari ilmu yang benar, maka bentuk ibadahnya akan rusak, ibadahnya akan sia-sia, dan ibadahnya akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan ataupun pentingnya ilmu yang berikutnya adalah ilmu akan memberikan pahala walaupun ketika seseorang sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan ilmu ataupun pahala yang terus-menerus mengalir, meskipun kita telah meninggal dunia, tiada lain akan kita dapati ketika kita belajar, berusaha mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, dan mengamalkannya serta mengajarkannya, sehingga manfaat ilmu itu tidak hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang lain, bahkan oleh umat Islam sepenuhnya. Kemudian, arti pentingnya ilmu yang keempat adalah ilmu merupakan alat untuk menggapai rahasia kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa'alaiha bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaiha bil ilmi, man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia, hendaklah ia dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, hendaklah ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di antara keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Jelaslah sudah pentingnya ilmu untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan dan mengajarkannya, sehingga kita mendapat bimbingan dan barokah dari Allah untuk keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon izin untuk mengakhiri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng yang berbahagia, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pengajian kali ini. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengambil pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Tony Prianto SPDI. Mudah-mudahan kita sekalian juga termotivasi untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang muttaqin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.